Nah, ini 24 Maret 84. Yang duluan jawab yang ini ya. Rizka 24 Maret 1416. Ini 1349. Oh, berarti ini yang paling belakangan berarti si Rizka ini ya. Yang paling duluan paling bawah berarti. Siapa yang paling duluan? Terhargai yang paling duluan. Aduh, lihat. 10:06 Adisti. 10:06. Baik, coba kita lihat. Nah, di sini standar audit yang dilanggar Sukri. Nah, yang standar audit yang dilanggar Sukri. Yang pertama, Sukri mempekerjakan dua. Ini standar umum. Sukri yang mempekerjakan. Kalau gini kita satu-satu kita enaknya ya, maksudnya itu hubungannya. Ya, ini kok nggak diterjemahkan ini Dini. Terjemahkanlah. Ya kan. Ini yang mana sih yang dijawab? Jadi gini cara jawabnya yang paling enak ya. Oke, kita coba ke Word aja ya. Bikin new. Nah, coba kita jawab pelan-pelan. Kalian yang bacakan jawaban kalian masing-masing ya. Jawaban kita coba. Mana papan tulis? Kita tulis di papan tulis dulu. Nah, jadi enaknya jawabnya kan seperti ini nih, dibikin tabel lah. Ya, dibikin tabel. Tabelnya satu nomor standar. Ini keterangan. Nah, coba. Nomor audit yang dilakukan Sukri sama kesesuaian dengan standar. Gitu. Ada berapa ya? Ada berapa tabel? Ada berapa dia ke bawah? Ini dulu lah. Baik, untuk standar nomor 1 dia kan standar umum. Oke. Standar umum yang pertama. Coba dibacakan bahasa Indonesianya. Coba dibacakan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia nomor 1, Pak. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis
yang memadai sebagai auditor. Oke. Ini yang standarnya kan gitu ya. Ini standarnya nih. Kita orientasinya kita skip aja lah. Inilah audit yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, yang dilakukan Sukri, apa terkait dengan standar audit yang umum yang pertama ini? Kan gitu. Apa yang dilakukan Sukri? Yang dilakukan Sukri ini apa ya? Kan gitu ya. Yang dilakukan Sukri adalah dia salah rupanya mahasiswa jadi staff auditor. Kan gitu. Tidak salah ya. Mahasiswa menjadi staf auditor itu tidak salah. Ya. Ya kan? Tidak ada masalah. Mahasiswa yang menjadi staf auditor itu membantu itu ya tidak masalah. Seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis. Kalau si Sukri memang sudah memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Tapi kalau yang namanya dibantu oleh mahasiswa, karena lebih di sini ya, mahasiswa yang memiliki pengetahuan, misalnya lah, kalau misalnya nih kamu misalnya udah lewat mata kuliah audit ini, lalu saya ajak kamu memeriksa atau mengaudit organisasi ataupun lembaga, sah Pak, ya sah-sah saja, nggak termasuk sesuatu yang melanggar standar, ya. Hanya saja, di sini ada kalimat si Sukri ya, ada kalimat yang tidak pas ya, ya kan, yang menandakan bahwa dia tidak memiliki pelatihan teknis yang memadai. Kalau saya status mahasiswanya nggak masalah ya. Jangan kamu mengira status mahasiswa itu merupakan tidak standar dalam proses pemeriksaan. Tidak, bukan status mahasiswanya yang tidak standar. Di sini ada kalimat si Sukri yang menandakan kalau dia ada bahasanya melakukan pelatihan teknis yang memadai. Ya, artinya bahasa di sini bahasa mana dia bahasanya. Nah, dia membutuhkan beberapa jam untuk menerangkan apa yang harus dilakukan. Nah, inilah bahasanya ini. Dia di sini maksudnya si Sukri ya. Ya kan? Sukri yang melakukannya. Mana dia tadi? Oh, ini. Jadi Sukri di sini melakukan, dia membutuhkan beberapa jam untuk menerangkan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini dia tidak pas kata kalimat memadai. Dan ingat kembali saya bilang di poin pertama soal ini ataupun standar ini dari kasus si Sukri ini adalah bukan karena status mahasiswanya yang dia tidak dianggap tidak standar. Ya, karena saya pun mengaudit dulu waktu masih status mahasiswa. Tapi ketika kita dikasih pelatihan teknis yang memadai di sini bagaimana bisa dia mengasih pelatihan yang memadai kalau dia hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk menerangkan apa yang harus dilakukan? Itu tidak pas. Ya, jadi ini kesesuaiannya dengan standar ini tidak sesuai. Kan gitu bahasanya. Terus karena sampai ke bawah sebenarnya itu yang sebenarnya harusnya kalian buat. Seperti ini kan jadi cantik dia. Saya sih sengaja nggak ngasih petunjuk seperti ini, artinya ya coba kira-kira apa sih yang bisa kalian buat dengan model soal yang diminta seperti ini, ya kan? Semua ya, jadi semua standar diterang, bukan cuma satu-satu aja. Di setiap poin ya, di setiap poin standar kamu nih ada yang enggak. Ini kamu secara global satu standar, ada yang komentarinnya satu aja.
kan gitu ya. Jadi itu yang istilahnya ada yang tiga, ada yang semua bagus, ada yang semua bagus. Ya, nah itu kondisinya ya. Jadi untuk kasus yang pertama, si Sukri ini adalah dia ini ada yang nulis kayak gini, yang keduanya bagus ya, lumayan. Ini cukup lucu juga, ini ada yang bilang misalnya seorang auditor yang untuk yang kedua, yang pertama ada pertanyaan, untuk kasus pertama ada yang pertanyaan, ada lah ya. Kalau yang kedua, yang ini aja lah, langsung copy punya klien. Seorang auditor harus mempertahankan mental. Oh, inilah translate-nya ini ya. Independennya di sini lah. Jadi semua berhubungan dengan kegiatan. Nah ini untuk yang kedua, apa yang dilakukan si Sukri? Apa yang dilakukan si Sukri? Apa? Di sini, saya nengok spesialis kalau ada yang pas pula nonton yang terakhir. Sukri tidak memiliki keterikatan terhadap perusahaan yang dia ya, yang oke, saya tanyalah sama kalian, apakah si Sukri ini independen? Terikatan ini maksudnya perikatan ini maksudnya perjanjian ya, bukan keterikatan gitu, bukan keterikatan sesuatu, keterikatan ataupun ketertarikan ataupun pengikat, bukan. Ini perikatan itu maksudnya perjanjian kerja, kontrak, bahasa hukumnya perikatan, ya, bahasa hukumnya perikatan. Jadi di sini segala penugasan yang terkait dengan kontrak kerja, auditor itu harus independen, kan seperti yang dibilang itu kan, independen itu tidak bagian dari yang diperiksa. Ya, apakah maksud yang terikat itu tidak bagian yang diperiksa, ya enggak juga. Bahasanya kan begitu. Nah, dari soal ini kira-kira yang mana yang menunjukkan si Sukri ini independen atau tidak independen? Ada yang bisa? Di mana poinnya? Yang dia independen atau tidak independen itu yang mana? Ada nampak? Ada? Ada.
Mananya kalian? Hidupnya kalian? Iya. Apa kira-kira? Di mana? Kalian kasih aja, suruh ngajak berpikir, ngilang terus semua nampak. Coba, di mana? Di mana posisi kondisi yang si Sukri itu kelihatan independen atau kelihatan tidak independen? Di mana posisinya kira-kira? Loh, mananya nih yang lain? Ya Allah. Apanya nih? Kok nggak ada lagi orangnya semua? Tutupnya semua nama apanya? Gambarnya. Kecuali si Dini. Saya cuma bisa nampak Dini aja. Mana yang lain ini? Apa ini? Cepat kasih tahu dulu. Yang kalian tulis pun nggak jelas. Dari mana? Apanya nih? Kau diam-diam gitu kalian? Kok tahan kalian diam-diam ini? Gak bisa ngomong rupanya. Bisa, Pak. Nah, ya ngomong lah. Jadi naik juga suara wak jadinya gara-gara kalian. Ngomong pun nggak bisa. Coba bagian yang mana? Maaf kalau salah ya Pak. Kalau Ya menurut memang nggak ada Dahlia, masalah loh. Kalau salah pun kan nggak ada masalah. Kenapa kalian takut jadi malah karena nggak ngomong nggak ngerespon itu jadi masalah? Kalau respon salah itu mah biasa. Oke, lanjut Dahlia. menurut Dahlia Pak, dari kasus di atas, Bahar akan membayar biaya audit yang disepakati ditambah dengan bonus kalau Sukri jika kepada Sukri jika permohonan pinjaman dapat dikabulkan oleh bank. Hal ini dapat menyebabkan Sukri tidak bebas dalam melakukan tugasnya. Karena menerima bayaran jika audit yang dilakukan Sukri bisa tembus pada pinjaman bank ditambah dengan bonus. Hal ini dapat menggoyahkan sikap independen yang ada pada diri Sukri, Pak. Oke, satu. Yang saya luruskan. Sukri dibayar Bahar itu tidak ada mempengaruhi independensi. Ya, Sukri dibayar Bahar itu tidak ada mempengaruhi independensi. Yang menjadi pengaruh independensi itu adalah yang di ujungnya itu apa itu? Bonus. Kamu harus fokus di kata-kata bonus. Jangan kata membayar. Kalau membayar ya biasa, ya biasa. Ya kita harus dibayar sama orang yang memberi penugasan, kan gitu. Kita dibayar sih oleh istilahnya sama yang memberi penugasan. Tapi kalau ada iming-iming bonus atas pekerjaan, nah di situ independensinya jadi rusak. Ya, jadi kembali saya ingatkan di sini betul seperti yang dibilang si Dahlia tadi, ya bahwa memang hanya saja ingat jangan melebar ke kebayaran, fokuslah ke bahasa bonus tadi. Ya, jadi di sini bahasanya kan mana dia? Mana dia bahasanya? Saya kutipnya langsung dari sini aja. Dari soalnya ini ya kan. Disepakati ditambah ini dia bonus kepada Sukri jika permohonan pinjaman dikabulkan. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang membuat tidak independen, ya, yang menjanjikan janji-janji, ya kan, janji ya seperti itu. Ya, jadi bonus kepada Sukri jika permohonan tidak dikabulkan. Ini masuk kategori tidak sesuai. Itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, sebentar. Kalau yang ketiga, itu apa?
Hmm? Kalau yang ketiga kan dia apa tuh? Sikap ya, sikap mental. Coba kita tulis lagi standarnya. Menggunakan keahlian profesional dalam melaksanakan ya, keahlian profesional bahasanya ya. Bolehlah. Bolehlah, bolehlah. Yang ketiga ya. Nih, ya kan, menggunakan keahlian profesional dalam melaksanakan audit dengan cermat dan seksama. Nah, untuk kaitan dengan ini, yang mana yang namanya dia menggunakan keahlian itu? Gimana? Ada? Di mana kira-kira? Dia menggunakan atau malah tidak menggunakan atau malah melanggar kan gitu ya, malah melanggar. Dia menggunakan atau tidak menggunakan atau malah melanggar itu kira-kira. Yang di mana? Kalimat yang mana kira-kira? Iya, Ajeng. Iya, Pak. Menurutmu yang mana? Yang Kalimatnya. menggunakan kalimat. Apa tuh? Yang Sukri seorang akuntan untuk mengaudit perusahaannya. Iya, yang di mana yang mengatakan bahwa ataupun menunjukkan bahwa si Sukri menggunakan kemahiran profesionalnya ataupun kemahiran yang menunjukkan dia itu berpengalaman lah. Itu bahasanya ya kan. Tapi sebenarnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan standar kan gitu bahasanya. Dia memang gini loh, dia memang menunjukkan sesuatu bahwa dia berpengalaman, tapi dia itu melanggar standar. Melanggar standar ya, Pak? Atau tidak melanggar? Yang tidak melanggar, yang menurut kamu yang mana? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang menunjukkan keahliannya itu yang mana? Kemahirannya itu. Kalimat yang mana dia? Yang berjanji akan menyerahkan laporan audit dalam 3 minggu. Ya betul, bisanya Konceng. Ya memang seperti itu. Ya ketika ada janji-janji, kan gitu ya, ada janji-janji. Ada janji-janji yang namanya, ya kamu lah kalau udah ada cerita janji-janji. Sebenarnya itu yang pertama ya. Ya sebenarnya ketika dia gini loh, Sukri segera menyetujui penugasan itu, dari awalnya ya, siapa namamu Ajeng, dari awalnya itu ketika Sukri segera menyetujui kan gitu ya, segera menyetujui tanpa harus melihat dulu kondisinya, tanpa melihat dulu datanya, tanpa melihat dulu kan gitu ya. Kita dalam penugasan pemeriksaan itu harus berhati-hati. Kan ketika segera menyetujui itu belum tentu. Kenapa? Di situ dia tidak menunjukkan skeptisnya. Kan gitu kan, tidak menunjukkan skeptisnya, kan segera menyetujui ya, karena dia butuh kali uangnya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu ya menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya tidak menunjukkan. Walaupun kelihatan 3 minggu, ya terus terang kan saya bilang juga kemarin itu, kalaulah audit itu bisa cepat, bisa lambat, bisa. Apa masalahnya? Masalahnya di data. Ya, kalau kamu tidak bisa ada data, kamu tidak bisa membuat keputusan atau tidak bisa membuat. Makanya apapun yang kita kasih tahu, kalau kita tidak ada dasar, ya kan kita bagus diam.
Jadi auditor itu biasanya harusnya lebih banyak diamnya ketika tidak ada dasar apa yang harus dicakapkannya. Nggak ada ngomong-ngomong kosong gitu loh, nggak ada ngomong-ngomong kosong. Itu yang harus kita pegang. Jadi di sini ketika dia menyetujui dan menyerahkan dalam waktu 3 minggu, ya siapa yang jamin bisa 3 minggu? Ya, total datanya nggak ada, mau bagaimana? Kan gitu ya, datanya nggak sesuai atau gimana, mau bagaimana? Kan harus ada perlakuan-perlakuan lagi. Jadi kan kemarin kan saya bilang, waktu di standar pekerjaan lapangan yang kedua, ya kan ketika bukti audit itu atau itu menentukan sifat saat dan lingkup pemeriksaan. Jadi kalau misalnya makin sulit kita mendapatkan data, semakin sulit kita menentukan waktu penyelesaian pekerjaan. Kan gitu. Ya, jadi di sini kategorinya kategori tidak sesuai ya, Jeng ya. Walaupun macamnya paten kali dia 3 minggu, boy, kan mantap lah. Iya, macamnya macam paten kali. Padahal bukannya malah jadi paten, malah jadi melihatkan bahwa dia itu sebenarnya melanggar aturan atau standar. Jadi terkadang gitu, seseorang itu ketika dia mau menunjukkan kemampuannya, dia bukan malahnya ya itulah saya bilang ya, sombong itu bukan malah meningkatkan kualitas, bisa bukan kan Pak, tapi sombong itu memang menurunkan kualitas. Ya, jadi tidak ada. Karena itu kalau dari sisi syariatnya dia adalah pakaian Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba dipakai. Selanjutnya standar pekerjaan lapangan. Nah, seperti ini dia. Yang pertama, apa yang kalian buat? Ya, saya ngambil dari kalian punya aja lah. Standar pekerjaan lapangan. Seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, maka harus diawasi ya, disupervisi ya. Harus diawasi atau disupervisi. Nah, baik. Manalah kalimat yang menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian si Sukri atas standar pekerjaan lapangan nomor 1 ini. Ya, siapa? Rania. Yang di mana? Dia merencanakan laporan auditnya dalam 3 minggu, lalu dia memberikan arahan kepada mahasiswa, Pak. Itu menyatakan bahwa dia itu sesuai. Iya, Pak. Iya ya. Dia menerima 3 minggu, lalu menyuruh mahasiswa sesuai. Coba, luar biasa sudut pandang ini ya. Inilah yang namanya sudut pandang persepsi. Ya, persepsi. Baik, coba kita lihat di mana sih perencanaan yang dibuat si Sukri itu. Kan karena harus dibuat perencanaan tuh. Nah, sekarang di mana sih yang dibuat perencanaan sama si Sukri? Ya kan? Dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk menerangkan apa yang dilakukan. Ya kan? Seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira menurut kamu ini kayak mana ceritanya? Jadi ini bukan perencanaan namanya ya. Ini namanya kagetan. Kan gitu ya. Itu tidak perencanaan namanya. Kalau hanya menerangkan apa yang harus dilakukan kan gitu kan. Lalu nah, coba Sukri mereview
Jadi kamu harus belajar bahasa jadinya. Mensupervisi sama mereview beda kan? Sukri mereview laporan tersebut. Apakah ini bentuk pengawasan? Review? Ya, review itu bukan memeriksa ya. Review itu cuma nengok-nengok aja. Ya, review itu cuma nengok-nengok hasil kerjanya. Oke, dah. Review itu cuma melihat alurnya, itu aja ya. Bukan kontennya. Ya. Jadi di sini sebenarnya kamu harus lebih jeli. Dan ingat, udah di awal tadi saya sebutkan, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan 3 minggu selesai. Ya, terus terang ya, saya berkali-kali saya ditanya, bukan sekali, bukan ratusan kali mungkin. Berapa lama kalau ngaudit, Pak? Berapa lama kalau ngaudit, Pak? Gak sama kamu ya, mau perusahaan loh. Sama perusahaan yang nanya, bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa, perusahaan yang nanya. Berapa lama kalau ngaudit, Pak? Saya tidak bisa menentukannya. Ya, kita usahakan secepat mungkin, asal datanya terkumpul. Nah, ada ujungnya kalimatnya kan? Asal datanya terkumpul. Jadi nggak bisa kita tentukan langsung 2 minggu, 3 minggu, ya nggak bisa kan? Saya ada syarat, cepat bisa, secepatnya bisa, asal datanya cukup. Ya, tapi kalau nggak ada datanya macam mana? Kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika dia mereview laporan itu, apakah itu disebut mensupervisi atau diawasi? Udah selesai, baru ditengok. Itu bukan mengawasi namanya. Itulah mereview tadi. Udah selesai kerjaan, baru ditengok. Itu bukan mensupervisi. Ya, itu. Jadi itu masuk ke yang ke-1 dari standar pekerjaan lapangan. Lalu yang 2. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, saya pukul ini. Ya, halo. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma
Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut yang di kedua tadi ya. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan, pemahaman yang memadai tentang Jadi kamu harus kasih ini dulu, kasih apa namanya bahasa kitanya itu langsung kasih opini di kanannya ini gitu ya, bahwa yang dilakukan kesesuaian atau jadi kamu sudah latihan membuat opini di sini yang mendasar pastinya ya, punya dasar. Makanya di kirinya itu apa yang di paling kiri ini standarnya, lalu apa yang dilakukan Sukri, lalu kamu bisa membuat penilaian ketidaksesuaian atau kesesuaian, kan gitu. Di situ sebenarnya bagaimana kamu melatihnya untuk membuat proses pemeriksaan ini di soal ini ya, itu tujuannya. Baik, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan sifat saat dan lingkup pemeriksaan seharusnya. Ini kok nggak tercopy ya? Oh, memang nggak ada ya. Kamu terpotong ini ya. Oh, terpotong punya ini. Siapa ini yang saya ambil? Oh, si Rizky. Sifat saat dan lingkup pemeriksaan ya. Jadi bahasa apa namanya, sifat saat dan lingkup pemeriksaan. Sifat saat dan lingkup pemeriksaan, anggap bahaskan besar sekali ya. Nah, terkait dengan standar yang kedua ini, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, apalah yang dilakukan oleh Sukri atas standar pekerjaan lapangan yang kedua ini, Rabiatul? Oh, Rabiatul, bangun. Iya, Pak. Apa yang harus dilakukan Sukri? Iya, apalah yang dilakukan Sukri atas standar yang kedua ini, pekerjaan lapangan yang kedua ini? Dari teks kita. Yang ini, Pak ya. Yang ini. Sukri meminta para mahasiswa untuk tidak menghabiskan waktu untuk menilai pengendalian intern. Ya, yang mana? Coba ulangi. Yang mana? Ulangi. Yang Sukri, ini Pak, Sukri meminta para mahasiswa untuk tidak menghabiskan waktu untuk menilai pengendalian intern dan berkonsentrasi pada keakuratan matematis dari saldo buku besar dan mengikhtisarkan akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Itu yang dilakukan Sukri? Iya. Ya, itu aja lah. Iyalah Pak. Pokoknya itu. Ya kan? Sukri meminta para mahasiswa untuk tidak menghabiskan waktu untuk menilai pengendalian intern dan berkonsentrasi pada keakuratan matematis, saldo buku besar, dan mengikhtisar. Kamu tahu kan artinya konsentrasi keakuratan matematis? Tambah kurang kali bagi itu yang ada di situ, jumlah-jumlahnya diuji-ujinya, diulang-ulang, ditulis, dihitung ulang, itu perlu. Itu perlu, cuman bukan itu fokusnya. Ya, itu perlu. Jangan kamu kira menghitung secara matematik, hitung ulang bon, hitung ulang laporan keuangan, dihitung ulang kwitansi itu perlu. Dihitung ulang, Pak. Iya, dihitung ulang semua. Perlu, tapi bukan itu fokusnya. Dan lebih parah lagi, dia malah melarang dia nih ya, melarang tidak menghabiskan waktu. Sedangkan standar pekerjaan lapangan kedua itu apa katanya? Pemahaman atas pengendalian intern itu sangat dibutuhkan, ya kan? Dia buat jangan katanya. Berarti di sini
Sesuai kan? Tidak sesuai, Pak. Oh tidak ya, mana tahu kalian juga tidak sesuai. Ya, ini maksudnya. Ya. Oke, itu untuk pekerjaan lapangan yang kedua. Kalau ada ditanyakan, tanyakan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau yang tiga, standar pekerjaan lapangan yang ketiga itu tentang mana dia? Apa standar pekerjaan lapangan yang ketiga? Oke, ini dia. Bukti audit. Oke. Kan? Bukti audit. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Alia Dina. Kalau menurut saya, laporan yang diberikan oleh dua mahasiswa yang Sukri pekerjakan tidak termasuk atas catatan laporan keuangan, Pak. Tidak termasuk atas catatan atau bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan. Kita cerita fokus bukti audit di sini. Nah, yang menjadi masalah di ceritanya si Sukri ini, yang mana yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan dia? Laporan keuangannya, yang dasar menjadi penyusunan laporan keuangannya. Tadi yang kamu bilang apa, Alia, Dina? Laporan yang diberikan oleh dua mahasiswa yang dipekerjakan Sukri tidak termasuk atas catatan laporan keuangan, Pak. Tidak sesuai dengan atas catatan laporan keuangan. Tidak mengikuti gitu ya. Tidak termasuk catatan atas laporan ini, yang ini ya. Di sini sebenarnya. Jadi ketika mahasiswa mengikuti petunjuk Sukri dan dalam 2 minggu memberi laporan keuangan kepada Sukri, kan gitu kan. Ininya sebenarnya. Kalau catatan laporan keuangan itu kan dia hasil laporan apa? Ya kan? Para mahasiswa mengikuti petunjuk Sukri dan dalam 2 minggu telah memberikan laporan keuangan kepada Sukri. Jadi ketika laporan keuangannya disusun itu untuk ini kan di sini sebagai dasar ya, sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini kan laporan keuangan yang diaudit nih. Memberikan laporan keuangan kepada Sukri yang diaudit ini kan. Ini maksudnya sebagai dasar. Nah, sekarang masalahnya kan apakah dia melakukan inspeksi pengamatan permintaan keterangan dan konfirmasi? Tidak, yang dilakukannya adalah mengikuti petunjuk Sukri kan. Dia tidak melakukan, mereka para mahasiswa tidak melakukan mengumpulkan bukti audit yang kompeten itu yang masalahnya. Mereka tidak mengumpulkan bukti audit yang kompeten. Harus diperoleh, kan gitu bahasanya. Udah harus loh. Bukti audit yang kompeten itu harus diperoleh. Yang mana
Yang audit kompeten itu inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Nah, sekarang mahasiswa ngapain dia? Mengikuti petunjuk Blue. Bukan, petunjuk Sukri. Mereka mengikuti petunjuk Sukri. Itu Alia. Dia bukan memperoleh bukti audit yang kompeten dengan mengikuti petunjuk Sukri. Apakah mereka mengikuti standar pekerjaan lapangan ketiga? Iya, Alia. Enggak berarti, Pak. Enggak ya? Nah, ya udahlah. Kalau memang enggak, kamu bilang enggak. Cuma Alia bilang enggak, weh. Enggak sesuai katanya. Oke, tidak sesuai. Karena para mahasiswa mengikuti petunjuk Sukri. Petunjuk yang mana? Petunjuk yang hanya menghitung matematis tanpa itu ajanya. Ada kerjanya orang itu inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi? Enggak ada kan? Mereka tidak melakukan itu. Itu maksudnya tadi. Ya. Oke. Sekarang kita ke standar pelaporan. Oke. Yang pertama, apa standar pelaporan yang pertama? Laporan nyatakan laporan berlaku umum. Wah, ini udah jelas ya. Laporan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan katanya ya. Ya, di soal sudah nampak atau di pernyataan si Sukri sudah disebutkannya ya kan? Apa itu? Laporan tidak sesuai dengan SHK. Ikutkan dengan prinsip yang dari tahun ini dulu, yang SHK aja lah dulu. Untuk yang poin pelaporan pertama tidak sesuai dengan SHK. Itulah kondisinya. Sehingga dia dinyatakan tidak sesuai. Udah ada tulisannya di situ, jadi nggak payah melanggarnya ya kan. Payah cakap lo, udah langsung nampak tulisannya di situ. Kalau kalian nggak baca juga ya tak lewat lah. Ada yang nampak rupanya? Oke. Yang kedua pun begitu ya. Kelihatan nampak langsung di soalnya. Yang di mana? Nampak kan? Laporan harus menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi. Apa yang dilakukan Sukri? Mau dong. Ya, kenapa? Yang bagian laporannya tidak sesuai dengan penerapan prinsip yang diterapkan dari tahun ke tahun. Iya, yang terakhir ini, yang kalimat terakhir ini. Ini. Begitu pula penerapan sistem itu dari tahun ke tahun. Ini tidak sesuai maksudnya kan gitu kan? Ini yang tidak sesuai. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga, pengungkapan informatif. Oke. Ini pengungkapan informatif katanya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan. Nah, apa yang kalian lihat? Memadai atau tidak memadai? Di mana kalimatnya di si yang Sukri bilang? Di mana ini? Kalimat yang mana? Yang menunjukkan informasi memadai atau yang tidak memadai? Kalau memang dia memadai, yang di mana? Kalau yang tidak memadai, yang di mana? Oh ya, mesti ditunjuk kan ya.
Mana tadi sih? Iya, Ristami. Di bagian Sukri mereview laporan tersebut dan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Itu menyatakan bahwa pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain. Nah, sekarang masalahnya laporannya itu memadai atau tidak memadai, informatif atau tidak informatif. Laporan dari soal ini, laporan yang dibuat mereka itu informatif atau tidak informatif? Apa indikatornya dia itu informatif atau tidak informatif, Ristami? Dari soal ini. Apa indikatornya laporan yang dibuat mereka itu informatif atau tidak informatif? Kalimat mana yang menunjukkan itu? Dia di bagian laporan tidak sesuai dengan SAK itu, Pak. Begitu pula penerapan prinsip. Ini dia. Tidak termasuk laporan catatan atas laporan. Nah, itu aja. Itulah kalimat yang menunjukkan bahwa laporan akuntansi tidak termasuk catatan atas laporan keuangan. Itu aja sudah menunjukkan bahwa tidak pengungkapan informatif dalam laporan keuangan tidak memadai. Tidak memadai, Pak. Iya, itu maksudnya. Di sini katanya berarti tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini maksudnya. Ya kan? Baik. Yang terakhir. Mana dia? Mana kalian? Begitu panjangnya standar pelaporan yang terakhir, kok cuma ini kamu tulis? Memberikan pendapat dari auditor yang memeriksa kasus. Enggak itu. Mana dia? Standar pekerjaan, standar pelaporan. Mana dia standar pelaporan yang ke-4 atau yang terakhir? Enggak ada yang nulis, kan? Karena panjang itu. Karena panjang itu nggak ada yang nulis. Yang standarnya, yang memang asli dari kalimatnya, bukan dirubah-rubah. Nggak ada ya. Siapa yang buat? Nggak ada. Hai, nggak ada rupanya. Standar pelaporan ke-4, apa itu? Expression of opinion, Pak. Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Terus? Itu aja, Pak. Ya, enggak lah. Ada lagi lanjutannya. Tapi ada, Pak. Ya. Ada loh. Nomor 4, Pak, itu. Iya. Ada lagi. Panjang deh ini. Ya. Ada. Coba kalian tengok lagi.
Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi ya, suatu asersi atas pernyataan. Sambungannya ada? Yang ini ya Pak, yang jika opini keseluruhan tidak dapat diungkapkan. Jika Opini keseluruhan ini keseluruhan tidak dapat diungkapkan. Tidak dapat diungkapkan. Alasannya harus dinyatakan. Ya, alasannya harus dinyatakan. Ini jadi gini Pak, dengan nama auditor terkait dengan laporan keuangan. Dengan nama auditor terkait dengan laporan keuangan. Terus laporan harus berisi indikasi. Laporan harus berisi indikasi yang jelas tentang pekerjaan auditor. Yang jelas tentang pekerjaan audit. Jika ada. Jika ada. Dan tingkat tanggung jawab yang diambil auditor. Dan tingkat tanggung jawab. Oke, tingkat yang diambil tanggung jawab yang diambil auditor, Pak. Ambil auditor. Oke. Jadi gini, yang pelaporan yang keempat ini memang panjang. Jadi ada poin-poinnya dari standar ini, yang keempat ini, ya. Jadi poin-poinnya itu yaitu laporan audit itu pasti harus memuat pendapat, opini, kan gitu ya. Opini tentang tentang yang diperiksa secara menyeluruh atau sebagian atau asersi dalam pernyataan. Maksudnya ada alasan. Ini enggak semua nih yang bagus, ada secara keseluruhan atau sebagian poin yang diakui, sebagian poin tidak diakui. Itu maksudnya ada asersi. Asersi itu alasan. Alasan pernyataan demikian tidak dapat diterima jika opini keseluruhan. Kalau keseluruhan tidak, yang sebagian itu yang mana yang bisa diterima. Jadi nggak ada generalisasi. Laporan keuangan hancur semua, ya enggak. Kan gitu ya, enggak ada, pasti ada juga. Nah, seperti itu. Dengan catatan yang di atas semua dijalani kan gitu ya. Yang di atas pekerjaan lapangan, pekerjaan standar umum itu jalani. Ini kan laporan kan. Jadi tidak dapat, jika opini keseluruhan tidak dapat diungkapkan alasannya. Jadi kalaupun kita tidak bisa menerangkan apa opini kita terhadap laporan itu, kita harus kasih tahu, saya tidak bisa ngasih pendapat karena ini. Bisa. Ya kan ada, jadi ada pertama itu dia ngasih pendapat kalau keseluruhan. Pertama, dalam laporan pemeriksaan harus dikasih tahu secara keseluruhan. Kalau nggak bisa, sebagian yang sesuai standar atau tidak sesuai standar. Kan itu kasih tahu. Yang sebagian kita akui semua bagus, atau semua tidak bagus, atau apa gitu kan. Tidak bagus, atau bagus lah, bagus. Yang kedua, sebagiannya aja. Yang ketiga, kalau kita nggak ngasih pendapat, kita kasih tahu alasannya. Lalu yang keempat juga di sini disebutkan, kita harus jelas yang kita audit itu kita bertanggung jawab di bagian yang mananya. Ya, di bagian yang mananya, di bagian neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas. Kalau memang itu semua disebutkan. Ya, jadi disebutkan tanggung jawab auditor itu di laporan yang mana kita tanggung jawabi. Itu maksudnya. Jadi ada 4 poin di sini dalam standar pekerjaan, standar pelaporan yang keempat ini yang memang panjang ya, panjang dan ribet bahasanya ya, karena memang ini translatean. Tapi intinya yang pertama itu kita harus nyatakan pendapat secara general. Apapun ceritanya kita dituntut untuk membuat opini atas laporan yang kita periksa. Kalau tidak bisa sebahagian saja, ya kan? Asersinya kan gitu kan, asersi itu sebagian ada, kalau ada alasan pun oke lah,
sebagian. Kalau tidak bisa juga, kenapa? Harus disebutkan alasannya. Ya kan? Bertahap dia nih. Lalu kita nyatakan kalau pekerjaan yang kita periksa itu tanggung jawab kita sebatas yang mana? Poin-poinnya. Itu kita nyatakan dalam laporan itu. Saya hanya memeriksa, di laporan pemeriksaan itu harus disebutkan laporan apa yang diperiksa. Kan gitu kan, jelas dia. Ya kan, jelas dia laporan apa yang tanggung jawabnya itu tanggung jawab siap. Kita hanya memeriksa sebatas laporan yang kita terima. Gitu pengertian dari standar pelaporan yang keempat ini. Nah, sekarang yang dikerjakan Sukri dengan laporan yang keempat ini apa ya? Yang mana kalimatnya? Mana yang lain ini? Ropi. Mana? Ropi. Ada orang ada hilang. Coba. Coba. Yang mana kira-kira dari kalimat soal yang menunjukkan sesuaian kalimat tentang standar pelaporan yang keempat ini? Di mana dia? Kelihatan? Enggak. Kelihatan, Pak. Gelap. Apa tuh? Bentar, Pak. Oh, bentar. Sukri mereview laporan tersebut dan memberikan pendapat yang wajar, Pak, tanpa pengecualian. Oke. Kenapa? Itu aja. Oh, Pak, Sukri meminta para mahasiswa untuk tidak menghabiskan waktu untuk menilai pengendalian intern dan berkonsentrasi pada keakuratan matematis itu, Pak, dari saldo buku besar dan mengiktisarkan data akuntansi. Semua lah ini pokoknya ya kan. Semua lah intinya terakhir kan. Semua lah ini. Tapi ya intinya yang kamu sebutkan tadi. Ya, yang pertama tadi. Yang pertama ya, Pak. Yang pertama tadi kan Sukri mereview laporan dan memberikan, ya kan. Di sini disuruh memeriksa loh, bukan Oh iya, Pak. mereview. Ya kan, jadi di sini bahasanya, bahasa audit itu bukan mereview ya. Bahasa audit itu mengaudit, bukan mereview. Kan gitu ya. Tapi di sini Sukri mereview, lalu laporan tersebut dan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Disinilah sebenarnya standar pelaporan yang tidak. Sedangkan di standar pelaporan ini, laporan harus memuat semua suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh. Kan gitu kan. Ditambah lagi nih lah, kalau tadi kan kamu ada nambahkan ini tadi ya. Mana dia? Dan tidak termasuk catatan atas laporan keuangan. Nah, itu pun udah tidak menunjukkan kelengkapan ya. Tidak menunjukkan kelengkapan. Jadi di sini tidak memadai jadinya. Laporan audit harus membuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh. Ya. Secara menyeluruh laporan keuangan yang kita periksa, bukan sepotong-sepotong. Nah, sekarang masalahnya dia cuma meriksa laporan keuangan tanpa catatan atas laporan keuangan. Macam mana mungkin? Satu, yang kedua nih yang paling parah, nih yang paling mendasar. Yaitu dia hanya mereview dan langsung membuat wajar tanpa pengecualian. Nah, ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya kan? Tidak sesuai, Sofi, jangan sesuai. Iya, Pak. Tidak sesuai, Pak. Ya. Baik. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan ini kayak si Sukri ini kan dia banyak yang melanggar prinsip gitu kan, Pak, standar. Itu Iya. ada sanksinya atau enggak kalau untuk seorang auditor gitu, Pak? Baik.
kita cerita standar. Ya, jadi ada levelnya ya, Alia ya, ada levelnya. Level yang mengikat itu dalam kita sebagai manusia, sebenarnya kalau kita cerita, kalau kamu cerita syariat, ya hukum halal haramnya itu syariat itulah yang mengikat kita. Jadi kita dari segi manusia, kalau yang berbasis syariah memang pastinya syariat Islam mengikat kita, kan gitu. Nah, itu cerita syariat. Kalau cerita bermasyarakat sekarang ini, karena memang negara kita bukan negara Islam, yang mengikat kita adalah namanya hukum. Hukum. Ya, menghukum itu ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Hukum positif, gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya lagi ada yang hukum tapi tidak ada konsekuensi. Tapi jadi berubah namanya, bukan hukum. Standar atau norma. Ya kan. Di bawah sedikit lagi sebenarnya ada, ataupun sama namanya etika. Ya. Jadi ada level-level pengaturan manusia ya. Manusia itu kita ini akan diatur oleh yang namanya hukum. Nah, kalau Alia cerita masalah apakah ini tidak ada sanksi? Sanksi ini bukan hukum positif. Standar itu bukan hukum positif. Ya. Tapi dia bukan sanksinya itu bukan sanksi hukum. Tapi ya tetap ada sanksi, cuman sanksinya itu tidak sanksi ke formil ya. Apa sanksinya, Pak? Sanksinya kamu tidak akan dipakai lagi untuk memeriksa. Jadi sanksi itu tidak berupa di penjara atau dihukum mati atau apa. Itu udah hukum positif ya. Kita di syariat, kalau mencuri potong tangannya. Kalau zina dirajam, kalau dia memang sudah berumah tangga, kalau belum berumah tangga, kalau masih lajang atau gadis, kalau berzina dicambuk 100 kali dan diusir. Oh, kejam kali, Pak. Ya memang seperti itu. Itu bukan hukum buatan manusia. Pasti lebih baik untuk kita. Kan gitu ya. Pasti itu. Sekarang ada hukum positif negara. Kalau penjahat jahat di penjara. Di penjara pun sudah pakai AC. Nah, makanya kalau kamu sering dengar pengajian pun, kenapa diperlukan agama ini? Karena hukum manusia tidak mampu memfasilitasi keadilan. Artinya apa? Ketika hukum manusia itu diterapkan di manusia, lalu ada KKN kolusi, maka dia tidak bisa diterapkan. Sedangkan hukum syariat, kamu kira kamu bisa bebas sekarang, oke lah. Kamu kira bisa bebas terus? Oh enggak. Udah mati, ada konsekuensinya. Itulah namanya keadilan. Itulah yang namanya keadilan. Jadi enggak kena di sini, kamu berbuat jahat atau berbuat zolim, atau ada orang berbuat zolim dengan kamu istilahnya dijolimi, tapi dia orang kaya atau yang orang beruang, dia tidak bisa disentuh oleh hukum manusia. Lalu kita tentu kalau kita bersandar pada hukum manusia saja, it's not fair, tidak adil untuk kita toh. Tapi untunglah ada agama, ada Allah di sini. Gak kena kau di sini, bilang sama dia. Kena kau nanti. Jangan khawatir lah. Yang misalnya yang berhutang itu yang nggak bayar tuh, lupa bayar itu. Ingatkan sama dia. Nggak akan kau bayar sekarang hutangmu. Jangan khawatir, nggak ada masalah sama aku. Kau cari aja aku nanti. Kan gitu bahasanya. Dan kita imani itu ya. Itu iman. Kita percaya. Jadi, nah di level non syariah pun ada yang namanya norma ataupun standar ya, standar. Jadi ketika tidak apa konsekuensinya tadi Pak, sanksinya itu
Kalau sesuai saya seperti ini, sanksinya yang saya bisa kasih tahu ke kamu langsung, yaitu kamu tidak dipakai lagi jadi auditor. Ya, kamu kan tidak dipakai lagi jadi auditor. Kelasmu kelas penipunya, kan gitu ya. Karena kamu kalau kelas penipu jumpanya sama penipu juga. Kita kan nggak yakin si Bahar itu memang berusaha bisnis dengan jujur. Kalau memang dia jujur kan nggak perlu dibilangnya sama si Sukri janji-janji atau apa, tidak, harusnya kan dia tidak perlu menjanji-janjikan kalau memang sebenarnya itu toh si Sukri sudah ada honornya, kan gitu bahasanya ya. Jadi seperti itu kondisinya Alia Dina. Ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya saya kira kita padakan sampai di sini dulu. Ya. Ya. Kita padakan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya untuk materi selanjutnya. Saya kira waktu pun sudah 10.30. Kita akhiri kuliah.